Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan masih di Quran surat At-Taubah. Kali ini kita awali dari ayat yang ke-37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah. Zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya mengundur-ngundurkan bulan haram adalah merupakan tambahan dalam kekufuran. Dengan itu disesatkan orang-orang kafir. Mereka menghalalkannya dalam setahun dan mengharamkannya dalam setahun untuk menyesuaikan bilangan bulan yang Allah haramkan, sehingga mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian dibikin indah oleh syaitan kejelekan perbuatan mereka, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan sekaligus mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani dan semisalnya, mereka mengutak-ngatik, merubah-rubah 4 bulan haram yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam hitungan 1 tahun. Di ayat sebelumnya Allah jelaskan, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan dalam setahun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12 bulan. Allah sebutkan nama-namanya secara jelas. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan 4 bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di 4 bulan ini memang diharamkan melakukan peperangan di antaranya. Tapi kemudian orang-orang kafir merubah-rubahnya, mengutak-ngatiknya sesuai dengan hawa nafsunya. Yang terpenting menurut mereka tetap ada 4 bulan haram, walaupun tidak pas, walaupun tidak sesuai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa apa yang mereka perbuat, mengulur-ngulur bulan haram itu merupakan tambahan kekufuran mereka. Pada akhirnya mereka menghalalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Yang seharusnya mereka diharamkan melakukan peperangan,
Di 4 bulan haram mereka malah melakukannya. 4 bulan haram itu kemudian mereka pindahkan di bulan-bulan yang lainnya. Tafsirannya, innal ladzi kanat istafa'aluhu al-'arabu fil jahiliyyati min tahrimi arba'ati ashhur minas sanati adadan la tahdidan bi asma'il ashhur allati harramaha Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, sesungguhnya sudah merupakan budaya orang-orang Arab di masa jahiliyah dulu mengharamkan 4 bulan dalam setahun secara jumlah, tanpa menentukan nama-nama bulannya yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kenapa demikian? Supaya bisa mengutak-ngatiknya. Jadi menurut mereka yang penting ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dalam setahun itu untuk melakukan peperangan di antaranya. Mereka tidak berani menyebutkan nama-nama dari 4 bulan itu. Karena kalau seandainya mereka berani menyebutkannya, tidak akan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fayuakhiruna ba'daha aw yuqaddimunahu. Mereka akhirkan sebagiannya atau mereka dahulukan sebagiannya. Wa yaj'aluna makanahu min ashhuril hil. Dan bahkan mereka menggantinya dengan bulan-bulan halal. Ma aradu hasba hajatihim ilal qital, sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhannya untuk berperang. Padahal sudah jelas 4 bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Mereka tidak peduli dengan nama 4 bulan itu. Ya. Inna dzalika ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu akan menambah kekafirannya. Yudhillu syaitanu bihil ladzina kafaru. Dengan itu setan semakin menyesatkan orang-orang kafir. Yuhilluna alladzi akharu tahrimahu minal ashhuril arba'ati aman. Mereka menghalalkan apa yang mereka menghalalkan bulan yang mereka tunda keharamannya dari 4 bulan dalam setahun. Wa yuharrimunahu aman, dan mereka mengharamkannya dalam setahun. Liwafiqu adadash syuhuril arba'ah, untuk menyelaraskan jumlah 4 bulan. Fa yuhillu ma harramallahu minha. Akibatnya mereka mengharamkan apa yang akibatnya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Zayyana lahumus syaitanu al-a'mala as-sayyi'ata. Setan pun memperindah amalan-amalan jelek yang mereka lakukan. Wallah la yuwaffiqul qaumal kafirin ilal haqqi was-shawab. Dan Allah tidak akan memberikan taufik kepada orang-orang kafir menuju al-haq dan menuju sesuatu yang benar. Seharusnya apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itulah yang dijadikan sebagai patokan. Jangan sekali-kali merubah-rubah sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ya. Karena kalau tidak, maka dipastikan seseorang akan jatuh dalam pelanggaran, di antaranya menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian ayat yang ke-38,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian ketika diserukan kepada kalian untuk berangkat keluar berjihad di jalan Allah, kalian merasa berat? Apakah kalian lebih memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal perhiasan kehidupan dunia bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit saja. Tafsirannya, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi ma balukum idza qila lakum ukhruju ilal jihadi fi sabilillah likitali a'daikum takasaltum walazimtum masakinakum. Allah mengingatkan orang-orang yang beriman di ayat ini, ayat yang ke-38. Kata Allah di sini, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan syariatnya. Yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman. Ma balukum idza qila lakum. Mengapa kalian, atau apa gerangan dengan kalian ketika dikatakan kepada kalian, keluarlah untuk berjihad di jalan Allah, likitali a'daikum, untuk memerangi musuh-musuh kalian, kalian malah menampakkan kemalasan, takasaltum, walazimtum masakinakum, dan kalian lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Pertanyaan besar yang Allah Subhanahu wa taala ajukan di sini kepada orang-orang yang mengaku beriman, membenarkan Allah dan Rasul-Nya dan mengamalkan syariatnya. Ya. Kemudian kata Allah, hal athartum khududakum ad-dunyawiyah ala naimil akhirah. Apakah kalian lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan dunia daripada kenikmatan akhirat? Fama tastamti'una bihi fid dunya qalilun zailun. Apa yang kalian nikmati dari kehidupan dunia itu sesungguhnya hanya sedikit dan akan sirna. Amma naimul akhirah allati a'addaha Allahu lil mu'minin al mujahidin fakatsirun daimun. Adapun kenikmatan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang beriman yang berjihad, fakatsirun, maka sangat banyak, daimun, bahkan akan tetap abadi, ya, tidak akan hilang. Nah, sebagai seorang mukmin yang baik, tentu saja ketika disodorkan kepadanya dua pilihan, apakah mau memilih kehidupan dunia dengan segala kenikmatannya, tetapi secara hitungan hanya sedikit dan secara waktu pun hanya sebentar, atau mau memilih kehidupan akhirat dengan segala nikmatnya yang secara jumlah lebih banyak dan abadi, maka pasti akan memilih kehidupan akhirat, ya. Tetapi pilihan itu bukan tanpa ujian, ya. Ada ujiannya. Salah satu ujiannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah. Kalau memang yang kalian pilih adalah kehidupan akhirat dengan segala kenikmatan yang begitu banyak dan abadi, maka seharusnya tidak ada istilah malas ya ketika diseru untuk berjihad, dan tidak ada istilah lebih memilih tinggal di rumah. Nah itu ya. Maka sekali lagi di ayat ini Allah pertanyakan, mengapa kalian ini wahai orang-orang yang beriman, ketika diseru supaya keluar berjihad di jalan Allah, memerangi musuh-musuh kalian, kalian malah merasa malas dan lebih memilih tinggal di rumah-rumah kalian. Ya. Kalau memang mengaku beriman kan seharusnya tidak begitu. Lalu Allah ingatkan, apakah memang kalian ini lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kenikmatan akhirat? Nah, padahal kehidupan dunia hanya sebentar, dan kenikmatan pun yang ada di dalamnya segera sirna, hilang. Sedangkan kehidupan akhirat kenikmatannya sangat banyak dan abadi selama-lamanya. Nah, berikutnya ayat yang ke-39. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Illa tanfiru, kata Allah, jika kalian tidak berangkat berperang, berjihad, maka Allah akan mengazab kalian dengan azab yang pedih. Dan kemudian Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain selain kalian yang mau berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tadurruhu syai'a, dan apa yang kalian lakukan sama sekali tidak membahayakan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan sampai kita termasuk ke dalam kaum yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang lebih baik daripada kita. Ya. Karena tidak adanya keinginan kita untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas Allah katakan di sini, kalau kalian tidak mau berangkat, pertama Allah akan azab kalian. Yang kedua, kalian akan diganti dengan kaum yang lainnya yang jauh lebih baik daripada kalian, yang mau berkorban, yang mau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kalian lakukan ketika kalian tidak mau berangkat berjihad, membela agama Allah, itu sama sekali tidak membahayakan Allah. Ya. Allah itu tidak rugi. Yang rugi malah kita. Ya. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsirannya, illa tanfiru ayyuhal mu'minun ila qitali aduwikum yanzilullahu uqubatahu bikum wa ya'ti biqaumin akharin yanfiruna idastunfiru wa yuti'una Allaha wa rasulahu. Allah tegaskan di firman-Nya tadi di ayat yang ke-39, jika kalian tidak mau berangkat berperang, keluar menuju jihad di jalan Allah, wahai orang-orang yang beriman, untuk memerangi musuh-musuh kalian, niscaya Allah akan menurunkan siksanya kepada kalian. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, Allah akan datangkan kaum yang lain yang mereka mau berangkat ketika diseru untuk berangkat berjihad, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
walan tadurrullaha syai'an bitawallikum 'anil jihad. Kemudian kata Allah, walan tadurrullaha syai'a, kalian sama sekali tidak membahayakan Allah ketika kalian berpaling dari jihad. Fahuwal ghaniyyu ankum, dia Allah maha kaya atas kalian, tidak membutuhkan kalian. Wa antumul fuqara'u ilaih, sedangkan kalian semuanya dalam keadaan butuh kepadanya. Jadi ketika kita tidak mengerjakan seruan Allah, itu tidak akan membahayakan Allah, tidak akan membuat Allah rugi. Justru kalau kita seperti itu, kita sedang membahayakan diri kita sendiri dan membuat kita rugi. Ya. Seruan apapun itu, tidak hanya jihad, ya, seruan-seruan yang isinya perintah untuk melakukan kebaikan, ya, ketaatan, amal soleh. Kalau kita sambut seruan itu, maka itu menjadi kebaikan buat kita. Tapi kalau seandainya kita tidak menyambutnya, maka sesungguhnya kita sedang menggali kubur kita sendiri. Artinya kita sedang, ya, mengukir kebinasaan untuk diri kita sendiri. Karena semua itu tidak akan membahayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini, di ayat ini Allah ingatkan orang-orang yang beriman yang tidak mau berangkat jihad, yang tidak mau membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kalian tidak mau berangkat membela agama Allah, wahai orang-orang yang beriman, maka pertama Allah akan turunkan siksanya kepada kalian. Yang kedua, Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain yang memang ada kemauan untuk membela agama Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ya. Apa yang kalian lakukan ketika kalian tidak mau berangkat, itu sama sekali tidak membahayakan Allah, karena Allah maha kaya. Allah tidak butuh kalian, justru kalianlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yuriduhu Allah yakunu la muhalah. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan pasti akan terjadi, la mahalah. Tidak akan mungkin, ya, tidak terjadi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Min nasri dinihi wa nabiyihi dunakum, dari menolong agamanya dan nabinya. Ayat yang ke-40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullah hiyal ulya wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa tansuruh, jika kalian tidak mau menolong Rasulnya, ya. Kan Rasulullah yang menyeru, menghimbau, ya, kita untuk keluar membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruan Rasulullah berarti seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa tansuruhu, jika kalian tidak mau menolong Rasulnya, faqad nasarahullah, maka Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya, dan dia, Rasulullah, bersama dengan temannya, 2 orang. Idhuma fil ghar, saat keduanya ada di dalam sebuah gua. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, saat itulah Rasul mengatakan kepada temannya, yang dimaksud sahabat Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, tidak perlu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita.
maka Allah turunkan ketenangan kepadanya, dan Allah tolong dia dengan bala tentaranya yang kalian tidak bisa melihatnya. Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah dan kalimat Allah itu tinggi, dan Allah Maha kuat lagi Maha bijaksana. Nah, tafsirannya ini nyambung ya, ayat 38, 39, kemudian yang ke-40 itu ketiganya nyambung, ada hubungannya. Ya masyara ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, illa tanfiru ma'ahu idastanfarakum wa illa tansuruhu. Kata Allah di ayat ini, jika kalian tidak mau keluar bersamanya, bersama Rasulullah ketika dia menyeru kalian untuk itu, dan jika kalian tidak mau menolongnya, menolong Rasulullah, faqad ayyadahu Allah wa nasarahu, maka ketahuilah bahwa sungguh Allah telah menolongnya dan memenangkannya. Yauma akhrajahul kuffaru min Quraisyin min baladihi Makkah, yaitu pada hari di mana orang-orang kafir mengusirnya, orang-orang kafir Quraisy mengusirnya dari negerinya Makkah. Wa huwa tsaniyasnain, dan dia saat itu berdua dengan sahabatnya, huwa wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wa alja'uhuma ila naqbin fi jabalin Thur bi Makkah, mereka orang-orang kafir Quraisy memaksa keduanya untuk masuk ke sebuah gua kecil di Gunung Thur yang tepatnya di kota Makkah. Ketika orang-orang kafir mengepung rumah beliau, ya kan, di Mekah, mereka hendak membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan untuk berhijrah, untuk keluar. Beliau ditemani oleh sahabatnya yang paling setia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang kafir Quraisy kemudian mencium ya, gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan kota Makkah atau meninggalkan rumahnya. Kemudian mereka berusaha mengejarnya hingga akhirnya Rasulullah dan sahabat Abu Bakar ya, masuk ke sebuah gua kecil yang ada di Gunung Thur, masih di kota Makkah. Famakatha fihi salasul layal, keduanya tinggal di gua tersebut selama 3 malam. Idh yaqulu li sahibihi Abi Bakrin lamma ra'a minhu al-khawfa alaihi la tahzan innallaha ma'ana binasrihi wa ta'yidihi. Saat itu sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat ketika itu ya, sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketakutan, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepadanya, saat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada rasa cemas dan takut pada diri Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, kamu tidak perlu sedih karena sesungguhnya Allah bersama kita, pertolongannya dan kemenangannya. Nah, bagaimana tidak takut ya? Karena sahabat Abu Bakar melihat kaki-kaki pasukan kafir Quraisy ada di pintu gua, jadi kelihatan. Sampai sahabat Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya mereka melihat ke bawah, tentu kita akan ketahuan ya. Maka Rasulullah menenangkannya dengan mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, tidak perlu takut, tidak perlu risau, sesungguhnya Allah bersama dengan kita, pertolongannya.
Fa anzalallahu tuma'ninata fi qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya Allah pun menurunkan ketenangan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'anahu, dan Allah menolongnya bijunudin lam yaraha ahadun minal bashar. Allah bantu Rasulullah SAW dengan bala tentara yang tak ada seorang pun dari kalangan manusia dapat melihatnya. Wahumul malaikah, yaitu para malaikat. Fa anjahu Allahu min aduwihi wa adallallahu a'da'ahu. Allah selamatkan beliau dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dari musuhnya, dan Allah hinakan semua musuhnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah, wa kalimatullahiyal ulya, dan kalimat Allah tinggi. Wa dzalika bi'ila'i sya'nil Islam, dan itu dengan meninggikan agama Islam. Nah, dan ini salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki kuasa untuk memberikan pertolongan dan kekuatan. Dan Allah tidak merasa rugi jika ada di antara hamba-hambanya yang tidak mau menolong agamanya, membela agamanya. Allah Azza wa Jal tidak merasa rugi jika ada di antara hamba-hambanya yang tidak mau mengikuti seruan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah akan tetap meninggikan Islam, ajaran yang disebarkan oleh Rasulullah. Allah akan tetap menolong Rasulnya. Wallahu azizun fi mulkihi hakimun fi tadbiri syu'uni ibadihi. Allah dialah yang maha kuat dalam kerajaannya, maha bijaksana dalam pengaturan urusan-urusan hambanya. Wa fi hadhil ayati manqabatun 'azimatun li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan di ayat ini jelas ada gambaran tentang kedudukan yang agung bagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian ayat yang ke-41, Allah berfirman, infiru khifafa wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Keluarlah kalian untuk berjihad, wahai orang-orang yang beriman, dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Berjihadlah dengan harta benda kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah. Yang demikian itu jauh lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Kata Allah dalam tafsirannya, ukhruju ayyuhal mu'minun. Keluarlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi Allah menyeru kaum mukminin agar keluar membela agamanya, semangat berjihad. Kata Allah di ayat ini, keluarlah kalian wahai orang-orang yang beriman lil jihad fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah. Syababan wa syuyukhan, yang muda dan yang tua, fil usri wal yusri, dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan mudah, ala ayyi halin kuntum, dalam keadaan apapun kalian. Jadi jangan merasa berat kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyeru kita untuk melakukan sesuatu. Wa anfiqu amwalakum fi sabilillah, infakkan harta-harta kalian di jalan Allah. Wa qatilu bi aidikum li ila'i kalimatillah, berperanglah
dengan diri-diri kalian, dengan jiwa-jiwa kalian untuk menegakkan kalimat Allah. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, "Dzalikal khuruj wal badlu khairun lakum fi halikum wa ma'alikum minat tathaqul wal imsak wat takhalluf." Keluarnya kalian, bersungguh-sungguhnya kalian untuk berjihad, bagaimanapun keadaan kalian, mau merasa berat, ya, mau ada perasaan ingin bertahan atau berpaling, ya, maka itu jauh lebih baik buat kalian. Ya. In kuntum min ahlil ilmi bifadlil jihad wa thawabihi indallah faf'alu ma umirtum bihi wastujibu lillahi wa rasulihi. Jika kalian termasuk orang-orang yang tahu tentang keutamaan jihad dan pahalanya di sisi Allah, maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kalian dan penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya. Ya. Jadi intinya tidak perlu banyak pertimbangan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kita untuk melakukan sesuatu. Ketika Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, bagaimanapun keadaan kita, tetap kalau kita memenuhi seruan Allah, itu jauh lebih baik buat kita. Walaupun secara perhitungan, ya, kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang maslahat buat kita, ya. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak perlu banyak pertimbangan. Lakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, termasuk jihad. Jihad memang berat, ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Ya. Tidak ada yang senang dengan jihad, karena sudah pasti kalau syariat jihad itu membuat seseorang akan meninggalkan rumahnya, berpisah dengan keluarganya, meninggalkan harta bendanya. Jelas berat, ya. Dan tadi dikatakan bahwa inilah ujiannya, ujian terkait dengan kebenaran iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimanapun beratnya syariat jihad, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan untuk itu, maka yang didahulukan adalah seruan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mau berat, mau ringan, mau sulit, mau mudah, dan tanpa terkecuali semuanya berangkat, syababan wa syuyukhon, pemuda ataupun mereka yang sudah tua, ya. Kemudian ayat yang ke-42, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah wa sayahlifuna billah law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun." Mulai ayat ini 42 Allah akan sampaikan bagaimana, ya, perilakunya orang-orang munafik, ya. Seperti apa orang-orang munafik? Kata Allah, "Lau kana 'aradan qariban." Kalau seandainya kamu serukan kepada mereka keuntungan yang dekat, wa safaran qasidan, dan safar yang pendek, lattaba'uka, tentunya mereka akan mengikutimu. Ini orang-orang munafik, ya. Kalau ada ghanimah, kemudian tidak susah payah untuk mendapatkannya, ya,
Kalaupun harus safar ya tidak jauh-jauh, maka orang-orang munafik pasti akan menjadi para pengikut yang pertama-tama. Ya. Kata Allah, lattaba'uka, pasti mereka akan mengikutimu. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah, akan tetapi tempatnya jauh, ya, membuat mereka berat. Wasayahlifuna billah, mereka akan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya. Mereka enggak mau berangkat, mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah, lawistata'na la kharajna ma'akum. Kalau kami mampu, kami pasti akan ikut keluar bersama dengan kalian. Padahal bukan karena tidak mampu, tapi karena melihat perjalanannya jauh. Dan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau ghanimah harus melalui cara yang susah. Mereka sangat tidak ingin begitu. Berat ya. Harus keluar, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan anak untuk apa? Berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melewati perjalanan yang jauh. Akhirnya mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau seandainya kami mampu, kami pasti akan keluar bersama dengan kalian. Ya, ini kan kebohongan. Karena sebenarnya bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena melihat apa? Beratnya. Ya. Melihat jauhnya perjalanan. Yuhlikuna anfusahum. Maka kata Allah, mereka membinasakan diri-diri mereka. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, dan Allah tahu mereka itu dusta. Ya. Ini kelakuan orang-orang munafik. Ya. Mereka melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Setiap ada perintah, setiap ada seruan dari Allah, mereka pertimbangkan. Sekiranya mendapatkan keuntungan dari seruan, dari perintah itu tanpa harus susah payah, maka mereka pasti akan memenuhi seruan itu. Ya, tapi kalau ternyata berat, mereka mundur. Ya. Jadi mereka pilah-pilah. Kalau yang mudah mereka mau, kalau yang susah mereka tidak mau. Ya. Kalau yang tanpa ada kesusahan mereka mau, kalau yang dipenuhi dengan kesusahan mereka mundur. Ini kelakuan orang-orang munafik. Ya. Jelaslah. Jangankan bagi orang-orang munafik jihad ini, bagi orang-orang yang beriman pun kan berat sebenarnya. Tetapi yang mendorong mereka tetap mau keluar adalah imannya. Sedangkan orang-orang munafik, mereka merasa berat, ya, karena pertimbangannya, ya, bukan karena imannya. Karena pertimbangan untung ruginya, pertimbangan dunianya. Ya. Kalau bagi orang-orang yang beriman jihad itu berat, apalagi bagi orang-orang munafik. Makanya saat diseru untuk keluar berjihad di jalan Allah, maka mereka melihat kalau keuntungannya banyak, gitu, bisa dengan mudah didapat, dan kalau seandainya perjalanannya pendek, ya, maka mereka mau. Tapi kalau ternyata jauh dan banyak kesulitannya, mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah seakan-akan tidak mampu. Kalau kami mampu, ya, kami akan ikut keluar bersama dengan kalian. Allah tahu kalau mereka itu dusta. Ya, mereka sedang mengukir kebinasaan untuk diri mereka sendiri. Nah, tafsirannya wabbakhallahu jalla jalaluh jama'atan minal munafikin. Allah jalla jalaluh di ayat ini menjelekkan sekelompok dari kalangan munafikin. Ista'danu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fit takhallufi an ghazwati Tabuk. Mereka minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut dalam perang apa? Tabuk. Kenapa? Karena berat, kemudian jaraknya jauh lagi. Nah, banyak
kesulitan, kepayahan. Sekali lagi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelekkan sekelompok dari kalangan munafikin. Mereka minta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut dalam perang Tabuk. Mubayyinan annahu law kana khurujuhum ila ghanimatin qaribatin sahlatil munal wa safarin la masyaqqata fih lattaba'uka. Mereka kemudian melakukan klarifikasi. Ya. Kata mereka, kalau seandainya keluarnya mereka untuk bisa mendapatkan ghanimah itu dekat, mudah dijangkau, dan perjalanannya pun tidak ada kesulitan di dalamnya, maka mereka akan mengikutimu wahai Rasul. Walakin lamma du'u ila qitalir Rum fi atrafi biladis Syam fi waqtil har takhadalu. Akan tetapi karena mereka diseru untuk berperang melawan kekuatan Romawi di perbatasan negeri Syam di musim panas, takhadhalu, mereka pun mundur, wa takhallafu, mereka menyatakan tidak akan ikut, wa sayatadiruna litakhallufihim anil khuruj halifina billah. Kata Allah di ayat ini, mereka akan mengajukan alasan ketika mereka tidak ikut keluar berperang melawan kekuatan Rum, halifina billah, dengan cara bersumpah menyebut nama Allah, bi annahum la yastati'una dzalika, bahwasanya mereka tidak bisa untuk itu. Yahlikuna anfusahum bil kadzib wan nifaq, kata Allah, mereka binasakan diri mereka dengan cara itu, ya, dengan kedustaan dan kemunafikan. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Kemudian kata Allah di ayat ini, Allah tahu bahwasanya mereka itu berdusta. Fima yabdu laka minal a'dzar, dalam apa yang mereka kemukakan kepadamu, minal a'dzar, dari alasan-alasan. Ya. Jadi mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang pintar mencari alasan. Dan memang pada akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk tidak ikut. Dan mereka bersumpah berani dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kami bisa, kalau kami mampu, kami akan ikut. Tapi persoalannya berat ini, jauh, terus musim panas lagi ini. Banyak alasan. Ya. Nah, hati-hati dari banyak alasan saat kita, ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu dari ketaatan dan amal soleh. Ya. Jangan banyak alasan. Toh Allah Subhanahu wa taala juga, ya, menyesuaikan dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan Allah Maha tahu siapa di antara kita yang meninggalkan perintahnya karena alasan yang dusta, dan siapa yang memang punya alasan yang syar'i. Allah Maha tahu. Orang-orang munafik, ya, mereka beralasan dengan alasan-alasan yang dusta, alasan yang bohong, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Inilah sikap perilaku orang-orang munafik ketika mereka diseru untuk berjihad, berperang, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mereka dahulukan adalah meminta uzur, meminta apa? Alasan, setelah sebelumnya mereka pertimbangkan terlebih dahulu. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.